Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Scene berawal diperlihatkan Park Yong-wan sedang marah-marah mendengar berita-berita yang didengar olehnya. Ia sedang memarahi divisi yang ia pimpin. Apa kalian mencari alasan agar aku mempercayai kalian? Kapten divisi Park Yong-wan pun meminta maaf. Hal itu terjadi begitu saja. Aku berjanji selanjutnya hal itu tidak akan pernah terjadi. Park Yong-wan pun semakin marah mendengar alasan tersebut. Kau bilang selanjutnya, apa kau tahu berapa banyak uang yang aku habiskan untuk mendanai kalian? Apa yang akan kalian lakukan untuk menutupi kekuranganku? Aku tidak akan memberi kalian kesempatan lagi. Dalam seminggu, beri aku 5 dana yang sudah aku keluarkan. Aku serahkan untuk mengambil kesempatan ini. Para hunter pun kaget mendengarnya. Lalu Park Yong-wan menanyai sekretaris Kim keadaan Kim Woo-jin. Sekretaris Kim menjawab kalau Kim Woo-jin sedang berada di rumah sakit. Ia sedang dirawat. Mereka bilang ia terluka saat di dalam dungeon. Park Yong-wan pun sangat kesal mendengarnya. Semuanya tidak ada yang berguna. Sekretaris Kim meneruskan perkataannya. Luka yang didapat Kim Woo-jin bukan berasal dari monster. Park Yong-wan pun bertanya, apakah Kim Woo-jin diserang guil lain? Lalu Park Yong-wan pun pergi menemui Kim Woo-jin. Kali aja dia akan menemukan informasi darinya. Di sebuah rumah sakit, terlihat ada seseorang yang sedang membesuk. Yang ternyata orang itu keluar dari ruangan di mana Kim Woo-jin dirawat. Ia ke sana untuk mencari informasi dari Kim Woo-jin. Namun naas, orang itu tidak mendapatkan apapun karena Kim Woo-jin tidak mau berbicara. Orang itu berpapasan dengan Park Yong-wan. Lalu Park Yong-wan pun bergumam. Dilihat dari ekspresinya, dia tidak mendapatkan informasi dari Kim Woo-jin. Park Yong-wan pun masuk menemui Kim Woo-jin sambil menanyai kabarnya. Yo, what's up bro? Lalu ia menanyakan situasi kemarin di Dungeon Orc Champion. Kim Woo-jin pun membuat alasan kepada Park Yong-wan dan menceritakan apa yang terjadi. Saat aku sedang mengintai, aku melihat Guild School sedang menyerang Orc Champion. Mereka semua sudah mati, jadi kurasa ada guild lain yang mengambil itemnya. Orang yang terakhir aku lihat bisa menggunakan skill Invisible dari Soundless Hunter. Park Yong-wan pun kaget mendengar berita itu. Ia menyimpulkan, mempunyai skill Invisible, aku rasa tujuannya adalah membunuh Orc Champion dan membunuh para hunter. Kim Woo-jin pun membenarkannya. Kalau saja tidak karena blood poisoning, aku sudah mati. Blood poisoning itu skill milik Kim Woo-jin ya. Itu nama baru dari skill hematoxin. Lalu Kim Woo-jin menanyakan kabar dari Guild Phoenix. Mendengar pertanyaan Kim Woo-jin, Park Yong-wan menjadi tambah kesal. Karena Guild School aku kehilangan banyak hal. Ia akan membuat perhitungan dengan Guild School. Informasi dari Kim Woo-jin sangat berguna. Sambil memukul kursi, Park Yong-wan berdiri, menanyakan Kim Woo-jin, apa yang kau mau? Jangan berpura-pura. Aku tahu kau memata-matai orang-orangku bukan? Dengan tegas Kim Woo-jin berkata, apa kau tahu seorang broker bernama Oh Sai-chan? Aku dengar dia berbakat. Dengan statusku, saat ini aku tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Sambil tersenyum, Park Yong-wan berkata, bagaimana kau tahu orang yang bernama Oh Sai-chan? Ah, lupakan. Karena dengan kemampuanmu, pasti kau tahu itu. Tapi jangan sombong terlebih dahulu. Sambil pergi ia berkata, terakhir, jangan sampai kau bilang ke siapapun tentang hal ini. Kau akan mendapat masalah kalau kau sampai menceritakannya. Park Yong-wan pun pergi dari ruangan Kim Woo-jin. Meski sesuai rencana, dia masih tidak mempercayaiku sepenuhnya. Park Yong-wan tidak tahu apapun tentang hubungan Guild School dan Guild Messiah. Tapi saat dia menyelidikinya, Lee Si-jun, Master Swordsman dan Master Archer akan lebih memberi perhatian kepada Park Yong-wan. Dengan begitu, untuk sementara waktu, Lee Si-jun dan Park Yong-wan akan disibukkan satu sama lain. Aku bisa fokus untuk menjadi lebih kuat. Aku rasa ini saatnya aku menerima telepon.
Baru diomongin, panjang umur nih orang. Itu adalah telepon dari seorang broker, atau kita sebut pengurus dungeon. Inti pembicaraannya, sang broker itu meminta Kim Woo Jin untuk menunjukkan skillnya terlebih dahulu. Lalu sang broker itu menyuruh Kim Woo Jin untuk masuk ke sebuah dungeon kobol, rank C dengan 1 lantai. Scene berpindah. Orang berambut putih berkata, "Hei botak, siapa yang kau telepon?" Si botak menjawab, "Seperti biasa, dia orang baru Pak Yong-wan yang direkomendasikan padaku. Kalau seseorang itu di bawah Pak Yong-wan, mereka pasti ingin berbisnis denganku." Kim Woo Jin pun sampai di dungeon kobol. Ia turun dari mobil dan langsung masuk ke dungeon itu. Ia bergumam, "Ini adalah dungeon kobol. Bagi orang-orang sulit menaklukkannya, tapi itu tidak berlaku padaku, karena aku tahu cara bagaimana mengalahkan para kobol." Terlihat ada seseorang yang memata-matai Kim Woo Jin dari kejauhan. Orang itu melaporkan kepada bosnya bahwa Kim Woo Jin sudah masuk ke dalam dungeon. Yang ternyata itu adalah orang suruhan dari si botak. Dan terlihat ada seseorang dari Guild Mesia yang bernama Kim Jae-hon. Ia sedang menemui Master Swordsman dan Master Archer. Kedatangannya untuk membahas Red Dungeon kemarin, Dungeon of Champion. Kelihatan dari muka kedua master sangat kecewa karena 5 murid dari Guild School mati di dungeon itu dan meminta pada Kim Jae-hon untuk menyelidikinya. Master Swordsman berkata, "Kali ini jangan sampai mengecewakanku kalau ingin masih pertemanan kita berlanjut." Berpindah di dalam mobil, Master Archer menyimpulkan, sepertinya murid-muridnya dibunuh bukan sama Orc Champion, melainkan oleh seseorang hunter. Dan terlihat ada 2 orang yang sedang berada di sebuah gedung. Mereka berdua sedang memantau keberadaan Kim Woo Jin. Lalu terlihat dungeon yang dimasuki Kim Woo Jin bersinar. Itu tandanya kalau dungeon tersebut telah diselesaikan dan akan tertutup untuk selama-lamanya. Mereka berdua pun menoleh dan melihat situasinya, yang ternyata Kim Woo Jin sudah pergi mengendarai mobilnya. Lalu orang-orang itu melaporkan kepada si botak. Mendengar laporan itu, si botak sangat kesal. "Bukannya kalian harus menunjukkan kerja kalian setelah mendapatkan uang dariku?" Kedatangan si rambut putih sambil membawa sekantong makanan membuat si botak tambah kesal. Lalu scene berpindah kepada Kim Woo Jin yang sedang berada di mobilnya. Dan terlihat ia sedang memegang sebuah walkie-talkie dan sebuah surat. Isi suratnya memberitahu Kim Woo Jin kalau tolong hubungi kami dengan walkie-talkie ini kalau Kim Woo Jin sudah keluar dari dungeon pada jam 9 waktu kerja. Scene berpindah kepada Pak Yong-wan. Kedatangannya, Pak Yong-wan menemui orang itu, menyuruh orang yang bernama Jeong untuk menyelidiki Guild School, sekaligus menyuruhnya untuk menjaga orang yang bernama Kim Woo Jin. Yang terlihat obrolan mereka diperhatikan oleh Kim Jae-hon dari Guild Mesia. Kim Jae-hon pun langsung menghampiri si Jeong dan menanyakan apa yang sedang kalian bicarakan. Si Jeong pun memberitahunya kalau ia disuruh untuk menjaga player yang bernama Kim Woo Jin. Setelah melihatnya, Kim Jae-hon terkejut. Tidak mungkin orang ini yang berpartisipasi dalam Dungeon of Champion kemarin. Ia berpikir mungkin orang ini yang menghadapi veteran dari Guild School kesendirian. Lalu scene berpindah. Kim Woo Jin sedang menghubungi si botak. Si botak pun berkata, "Kau menyelesaikannya lebih cepat dari yang kubayangkan." Kim Woo Jin pun menjawab, "Aku cuma menunjukkan skillku karena kau memintanya." Si botak pun membalasnya, "Katanya kau mau beli sebuah dungeon. Aku sudah menaruh daftar dungeon di loker 19 stasiun Island." Scene berpindah. Kim Woo Jin menemui Pak Yong-wan. Pak Yong-wan menyuruh Kim Woo Jin untuk masuk ke dalam dungeon. Kali ini dia tidak akan pergi sendirian. Pak Yong-wan sudah menyuruh seseorang untuk menemani Kim Woo Jin dan menjaganya. Sekretaris Kim memberi kertas skill kepada Kim Woo Jin. "Ini item yang bos siapkan untukmu. Semakin kuat dirimu, peluang bertahan hidupmu makin besar juga." Kim Woo Jin bergumam, "Mereka merasa kasihan padaku, sungguh lucu." Sebelum aku kembali, Pak Yong-wan sudah berhubungan dengan Guild School. Tidak, itu Federasi Yamato. Bagaimanapun jalanmu itu memang sebagai pengkhianat. Tidak pernah kubayangkan kau memberikan ini sebagai hadiah. Ini sangat berguna dari yang kubayangkan.
Scene berpindah kepada divisi Park Yong-wan. Tujuan mereka masuk ke dungeon ingin mencari item untuk dijual untuk membayar hutang pada Park Yong-wan. Terlihat ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Lalu scene berpindah. Sepertinya si Jeong sedang menemui seseorang. Ia berkata, "Kau mau kami mengantar Kim Ho Jin yang seharusnya kami lindungi? Namun ini masih kurang untuk mengkhianati Park Yong-wan." Yang ternyata orang yang ditemui adalah Kim Jae-hon. Kim Jae-hon menjuru si Jeong untuk membunuh Kim Ho Jin. Lalu scene berpindah. Terlihat ada sebuah dungeon yang sudah diselesaikan. Dungeon itu adalah dungeon yang dimasuki oleh divisi Park Yong-wan. Mereka bertiga keluar selamat dari dungeon. Lalu ada seseorang yang bertanya, "Tunggu, apa yang terjadi pada Guilphonic?" Orang itu berhenti, lalu tersenyum dan berkata, "Mereka dicabik-cabik dan disobek-sobek sampai tak tersisa." Scene berpindah. Kim Ho Jin menemui para hunter yang ingin ikut raid kali ini. Ia memperkenalkan dirinya. Terlihat ada sebuah mobil yang baru datang. Mereka adalah hunter dari Guild School. Kim Ho Jin bertanya, "Toilet ke arah mana?" Sesudah berak, si Jeong berkata, "Jadi kau orang yang harus kami lindungi. Ayo kita bicara sambil jalan." Mereka semua pun telah masuk ke dalam dungeon. Sistem pun berkata, "Pemberitahuan. Untuk ke lantai berikutnya, bunuh goblin yang bersembunyi di suatu tempat." Si Jeong pun berkata, "Syarat target tidak sulit. Jadi mulai dari sini kita berpencar dan bertindak sendiri-sendiri." Party pun dibagi menjadi 3 kelompok. Dan terlihat si Jeong tersenyum licik. Ini sesuai rencana. Kim Ho Jin berkata, "Rencana yang bagus, aku akan menghabisi kalian satu persatu." Yang terlihat, Guild School juga menargetkan Kim Ho Jin. Sepertinya akan ada pertarungan yang menarik. Si Jeong pun bermusyawarah dengan partinya, menanyakan skill apa yang dimiliki Kim Ho Jin. Hunter bertudung pun menjawab, Kim Ho Jin memakai skill Blood Poisoning. Ia handal menggunakan skill itu. Kita harus mewaspadainya. Si Jeong pun berpikir, kita jangan sampai terkena skill itu. Itu skill sangat merepotkan. Si Jeong melanjutkan perkataannya dan bertanya, apa Jin Wook masih dengannya? Mereka pun pergi melancarkan aksinya. Aku yakin mereka harusnya di sekitar sini. Harusnya Jin Wook meninggalkan jejak. Tunggu, aku mencium bau darah. Ada yang aneh di sini. Suasananya jadi tenang. Tiba-tiba, Hunter bertudung itu berteriak dan menunjuk sesuatu. Hei Jeong, lihat itu, mereka berdua terkapar. Si Jeong pun berteriak kepada Hunter Healer. Periksa Jin Wook terlebih dahulu. Yang lain awasi sekitar. Minsik sembuhkan Jin Wook. Minsik pun berlari ke arah Jin Wook. Ia terkejut melihat keadaan Jin Wook. Dia dalam masalah, lehernya terluka. Si Jin Wook pun mau berbicara dan mengatakan sesuatu, tetapi si Minsik menyuruhnya untuk jangan berbicara dulu atau jangan bergerak. Pendarahanmu tidak akan berhenti kalau kau berbicara atau bergerak. Lalu Jin Wook menunjuk Kim Ho Jin. Minsik mengira kalau Jin Wook menyuruhnya untuk menyembuhkan Kim Ho Jin. Si Jeong pun bertanya, bagaimana keadaan Jin Wook? Minsik menjawab, lukanya terlalu dalam. Jin Wook sudah tidak bisa bertahan lagi. Sambil keringat dingin, Jeong bergumam, apa yang sebenarnya terjadi? Kita ada di sisi yang sama. Jadi tidak mungkin mereka menyerang satu sama lain. Ia berpikir, jangan-jangan orang itu, apa kau mencoba menutup mulut kami? Dengan sekuat tenaga, Minsik mengeluarkan semua kemampuannya. Di tengah kesibukannya, tiba-tiba ada monster skeleton yang muncul di belakangnya. Ia menoleh, namun naas, undead itu langsung menebas Minsik. Tubuhnya terbelah menjadi 2. Temannya pun shock melihatnya. Si Jeong pun berpikir, apa ini umpan karena target utamanya adalah healer, sehingga membuat kondisi Jin Wook setengah mati. Dia sengaja memasang umpan dan menyingkirkan healer terlebih dahulu. Dia ahli dalam PK, Kim Ho Jin. Aku tertipu olehnya. Aku harusnya curiga dengan quest aneh ini. Mereka semua pun terkepung oleh undead milik Kim Ho Jin. Scene berpindah dulu. Diperlihatkan keadaan dari party Guild School. Si gendut ngelawak. Apa aku terlalu tampan bagi para monster? Si rambut kuning pun berkata, ngelawak lu. Badanmu bau jengkol.
Si gendut pun mencium badannya. Ah, bohong. Si rambut kuning pun menunjuk. Hei gendut, lihat penggemarmu datang lagi. Dengan mudahnya si gendut menangkap monster hyena itu dan langsung merobek monster itu seperti merobek sebuah kertas. Beraninya kau mengkhianati kami. Kim Ho Jin pun berkata, mengkhianati? Dalam kondisi hampir mati kau masih saja berbohong. Tidak mengejutkan lagi kalau player menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Keinginanmu itu terlalu melewati batas. Kau pernah bilang kalau setiap nyawa orang sudah ditentukan harganya, bukan? Jeong pun berkata, bagaimana kau tahu? Yang ternyata Kim Ho Jin memata-matai Jeong sebelumnya. Jadi ia tahu rencana apa yang ia gunakan. Tanpa basa-basi, Kim Ho Jin mengeluarkan senjatanya dan langsung selanjutnya giliranmu, kau tidak bisa bersembunyi dariku. Noti pun muncul, Anda telah menyelesaikan dungeon lantai 1. Party Guild School pun langsung lari menuju ke pintu dungeon lantai 2. Dan terlihat, Kim Ho Jin sedang berada di depan pintu dungeon lantai 2. Ia pun langsung masuk. Tuan, ada yang aneh, botol cairan yang dibeli Kim Ho Jin ini agak aneh. Apa yang sebenarnya kau rencanakan, Kim Ho Jin? Mereka semua pun sampai di pintu dungeon lantai 2. Lalu si gendut berteriak, apa kalian akan bersembunyi terus? Tunjukkan diri kalian. Apa ini? Bukankah ini darah? Darah apa ini? Padahal ini harusnya kesempatan bagus untuk menyergap kami. Tapi kenapa? Baunya menjijikan. Kim Ho Jin pun tersenyum dan berkata, aku kira baunya cocok dengan kalian. Apa maksudmu? Berhenti berbicara omong kosong. Kenapa kau mengkhianati kami, Jeong? Seperti yang kuduga. Dia pikir aku bekerja sama dengan Jeong. Batin Kim Ho Jin. Kau bilang berkhianat. Aku sudah tahu kau sendiri yang akan mengkhianati Jeong. Setelah ini selesai, aku tidak menyangka kalian sampai mengejarku ke dalam dungeon. Bahkan Kim Jae-hon dari Guild Messiah juga ikut. Aku pikir bukan waktunya untuk mengobrol dalam situasi seperti ini. Ia menoleh dan berkata, ada yang datang. Mereka semua pun terkejut. Tidak mungkin. Apa yang sudah kau lakukan, Kim Ho Jin? Kalian sudah terkena darah goblin, jus segar dari mangsa favorit Lijar Warrior. Kalian baru saja menambah bumbu spesial ke diri kalian sendiri. Pastinya akan jadi hidangan lezat bagi Lijar Warrior, bukan? Gumam Kim Ho Jin. Mendengar itu, Matsumoto pun kesal dan langsung menerjang Kim Ho Jin. Aku akan menyongkel matamu. Sepertinya aku sudah membuatmu marah. Kim Ho Jin pun terkejut. Tunggu, itu pedang seorang murid. Aku tahu pedang itu. Kau pasti murid dari sang master pedang, bukan? Kenapa kau bisa tahu? Si Jae-hon pun berpikir, kenapa orang-orang dari kelompok Jeong tidak muncul? Kim Ho Jin bukan jadi masalah sekarang. Maksudku, bagi kita berempat, tidak akan ada masalah untuk mengurus monster dungeon ini. Si gendut pun berkata, lu lagi ngapain bantuin gue Nafa? Kalah ngajedog maneh lain bantuan aing? Si Jae-hon pun tidak menghiraukannya, malah sibuk dengan alibi pemikirannya. Kalau kita berpencar menjadi dua, dan kalau kelompok si Jeong menyergap, kita semua akan mati. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.